Halo EA Trader. Oke, jadi kembali lagi ke EA Reward ya. EA Reward ini itu namanya EA N9TX. Ini benar-benar EA-nya Reward. Kenapa? Karena tiap hari ya, bahkan tiap minggu ini versinya baru terus gitu. Dan sekarang ini sudah versi ke 3.50, sehingga kali ini saya akan update lagi ya, yang sebelumnya itu versi 3.49 ya ke versi 3.50. Dan begini, akhirnya ada OP ya, ada OP nih. Saya cuma sekali doang gitu, beneran ini sekali doang itu di satu di CADCAF. Cuman si Dennis itu bisa setiap hari itu ada OP ya. Dari yang versi awal dia pakai itu selalu ada OP gitu. Heran saya gitu. Salahnya di mana gitu. Dia bisa OP tiap hari sedangkan saya gak ada OP. Ya, heran gitu. Dan akhirnya saya dikasih set sama dia. Ini setnya gitu. Dan ini mau saya coba pakai setnya dia ya, supaya bisa OP tiap hari. Ya, itu paling penting. Nah, kemudian kenapa saya mau update ke versi 3.50? Versi sebelumnya kenapa sih gitu? Ternyata ada error ya. Versi sebelumnya itu ada error, jadi ada bug juga. Jadi si Dennis itu pernah kena bug di versi 3.49 itu, ternyata benar-benar belum fix ya. Belum fix perbaikan. Ternyata masih ada bug. Jadi dari dia akun real, akun demo ya, di Eknas maupun IC Market keduanya itu nggak ada TP maupun SL ya, jadi benar-benar bug kosong, sehingga akhirnya dia itu di akun realnya itu kayaknya dia close di TP-nya kecil ya, TP-nya kecil, yang penting dapat profit aja gitu ya. Akhirnya memang profit gitu. Nah, itulah bugnya, sehingga akhirnya dia pun pakai di versi 3.50 yang versi terbaru ya. Jadi memang jangan pakai versi yang lama, karena versi yang lama itu banyak ada bug ya, ada bug kemudian ada error. Nah, mungkin yang versi yang baru ini apa sih? Coba kita cek N9TX. N9TX versi yang baru mana ini? N9TX. What's new? What's new yang. Nah, tuh. Ini versi 349 nih tanggal 28, versi yang baru udah di tanggal 1 Agustus. Jaraknya cuman di 1 2 3 4 hari. Ada versi baru lagi gitu. Ini entah habis ini ada versi baru lagi, itu bener-bener deh. Ruwet sekali ini, bener. Tuh, nih. Fix issue with random trading during trading session. Oke. Kemudian add nih parameter, ada interval to for sending EA status. Oke lah, sip. Oke ya, ini yang baru. Kalau ini sebelumnya cuman issue with repeat request. Oke lah, sip. Nah, paling penting ya, untuk pemasang AI ini dah. Ini saya ulangi aja deh cara untuk pemasangannya ya, mungkin ya, biar semua bisa paham juga. Yang paling pertama adalah ini, tentu aja nih. Ada web request, ada UC time, kemudian ada exe.com. Jadi di sini ya, perlu di web request ya. Ini saya pakai akun raw ya. Eknes 17 ini akun raw spread Eknes ya. Nah, di sini di web request untuk news filter. News filter sama apa? Web lain. Nah, ini dia. Yang pertama adalah nih, uctime.net ya. Ini allow ya, di sini centang allow web request tuh ya. Di sini perlu. Yang pertama adalah uctime. Oke ya, benar ya. UTC time. Yang kedua adalah exe.com. Nih, yang kedua adalah exe.com. Tuh, beres ya. Yang ketiga ini cuman web dari ininya sih. Web dari ownernya yang punya, Bullbear Innovation. Nih. Ini www.bullbearinnovation.com ya. Ini di oke aja. Ini yang pertama. Yang kedua ada show all pair. Jadi di sini ya, simbol ya. Nih. Nah, ini udah tershow all ya. Jadi bisa
Kita klik di sini, kemudian di sini tinggal di show. Ya, kita show. Kenapa ini perlu di show pairnya? Supaya bisa kedetek di sini. Di sini besar biar bisa detect. Kalau misalnya nggak kedetek itu biasanya ini 000 USD CHF. USD CHF 000 ya nggak ada ya. Kita cek coba. Simbol USD CHF. USD mana ini? USD CHF. Ada kok di sini ya. Udah ada. Nah, depan splitnya di sini 0 ya, 0. USD CHF. Biar bisa di sini ada splitnya gitu. Ya. Makanya perlu tadi di show all. Oke ya. Dan setelah ini apa? Oke, ini saya close dulu. Pairnya ya, pairnya itu usahakan di pair yang ada pairnya untuk trading ya. Tadi ada GBP CHF. Oke, kita ke GBP CHF. GBP CHF. GPY GBP mana sih GBP CHF? Susah amat. GPAUD. Ini ya, CAD. GBP CHF. Mana sih GBP CHF? Atasnya GBP USD. Oke, bawah itu GBP GPI ya. Ini GBP apa? Ini GBP. Oh, ini CHF. Sip, kemudian time frame M5. Oke, sudah. Nah, sekarang baru untuk copy untuk EA-nya sendiri. File, open data folder. Kemudian MKL4. Kemudian di export. Di sini baru kita copy paste di export di sini. 350. Oke, sip. Ini namanya sama ya, beneran namanya sama. Cuma nanti beda di versi. Ini baru kita nih tinggal paste di sini. Replace. Oke, yang kedua adalah ada MISMG32. Jadi ini saya close dulu. Ini juga di close. Mana dia DLL? Back. Nah, ini dia. DLL, sip. Ini copy. Kemudian ke local disk C. Program file. Kemudian cari ini dia. Yang raw ya, yang raw. Sini tinggal di paste. Replace. Sip. Kemudian buka terminal. Apakah perlu login lagi ya? Biasanya sih kalau misalnya sudah tersimpan itu nggak perlu login. Jadi ada beberapa EA yang pakai DLL yang nggak perlu login lagi karena sudah tersave. Ada juga yang perlu login lagi. Nah, apakah ini perlu login lagi? Oh, nggak perlu login lagi. Nah, web sudah ya. MISMG32 juga sudah. Sekarang tinggal setnya yang belum ya. Setnya yang belum. Oke, sip. Ini open data folder, kemudian ke preset. MKL4 preset, sip, mana dia tadi? Ini presetnya si Dennis. Sip, Dennis ini dia benar-benar profit loh. Kita paste di sini. Replace. Oh, sip, ini dia setnya si Dennis. Close. Baru sekarang attach untuk EA. Ini refresh dulu deh. Sip. Kemudian ini klik kanan. Kemudian attach. Nah, kita cek di about. Apakah benar udah versi terbaru. Versi 3.50 ya. Sudah versi terbaru. Sip lah. Benar-benar EA reward. Sini chatnya ya. Lalu live trading sama lalu dia import. Baru kemudian ke input. Nah, karena nggak perlu cas Jesus langsung sat aja. Tinggal lewat setnya. Tinggal lewat setnya Dennis. Oke, apa aja setnya sih berubah. Nah, ini trade-nya normal. Kemudian order type market dan limit ya. Ini bisa market atau limit. Nah, ini nggak perlu saya jabarkan lagi. Silahkan cek di video paling awal ya. Set awal itu benar-benar sudah saya jabarkan semua parameternya ya.
sudah saya jelaskan. Jadi di sini saya nggak perlu lagi jelaskan. Nah, di sini yang penting itu ada kode unik, angka di belakang nama pair, ya, ada angka. Jadi angka ini nggak boleh kita hapus, ya, nggak boleh kita hapus. Nih, oke, kita cek deh. Kalau ini kita oke, ya, ini kita oke dulu. Muncul template, ya, muncul template, sip ya. Nah, sekarang, ya, sekarang kita klik 2 kali, kita hapus coba untuk angka-angkanya. Ini kita hapus angka-angkanya. Kalau pair itu kan nggak perlu angka-angka lah gitu kan istilahnya. Jadi kita hapus. Ini kita hapus. Kita hapus lagi. Hapus. Hapus, hapus, hapus. Hapus, hapus. Mana lagi hapus? Oke, hapus. Sip lah. Oh, ini lagi ada lagi satu. Hapus lagi satu, hapus. Oke, ketika kita hapus ini, ya, ketika kita sudah hapus, kemudian kita oke, hilang, ya, hilang. Ini ada tetap ya smile-nya, auto threading sudah on, hilang, dan dia langsung tulisan remove, ya, karena tadi simbolnya kita, angkanya itu kita hilangkan. Jadi benar-benar nggak boleh dihilangkan karena akan remove, ya, benar-benar nggak boleh dihilangkan. Nah, ini auto threading di on kan aja dulu, di on kan, sip. Oke, kita ulang lagi, ya. Jadi benar-benar pair itu nggak perlu kita hilangkan, ya. Tinggal lewat setnya si Dennis, sip. Nah, di setnya dia ini belum, ya, dia nggak pakai rescript pair, saya pakai aja deh. Jadi ini saya true, kemudian saya pakai di era UD. Karena apa namanya, MK5-nya dia pakai era UD, ya, makanya saya pakai era UD aja. Jadi benar-benar ini simbol angka 33 bla 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 itu nggak perlu dihilangkan, ya. Nah, yang paling penting di sini adalah mana ya? Nah, ini dia pakai risk management N9T, ya, yang very high risk, kemudian simbol cone-nya 2, ya. Yang high risk juga simbol cone 2 ini. Nah, kemudian lanjut di sini auto GMT di false, ya. Nih, di false, kemudian GMT offset min 2, ya. Oke, delete saving true, kemudian ini false false karena only for testing. Oke, lanjut lagi. Lanjut lagi, lanjut lagi. Lanjut lagi. Mana yang paling penting? Lanjut lagi. Lanjut lagi, lanjut lagi. Nah, di sini alert paling penting. Alert ini, ya. Alert ini nggak boleh kita false, ya. Karena ketika kita false, dia nggak akan bisa aktif. Jadi ini harus di true semua. True, 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 ya. Ini true semua, ya. Semuanya harus di true. Kemudian, nah, di sini baru kita boleh false. Untuk MT4 alert, di sini false. Di sini bisa kita false. Mobile alert false, oke, sip. Tapi kalau misalnya critical, ya, critical itu nggak perlu kita false, nggak boleh, harus di true. Sip, ya. Kemudian menu ini true aja, sip. Free day, hari Jumat nggak ada trading, oke, sip. Tinggal di oke. Sip. Muncul template, ya, sudah aktif 9 pair. Ini bisa diklik, ya. Kita klik.
Mana dia pairnya? Nah, itu dia tadi. Sip, sudah muncul untuk pairnya ya. Ini YSCHF tuh, klik 2 kali dia muncul. Oke, di close saja. Oke ya, tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pair. Oke, mantap. Kita cek apakah ada error. Load successfully. Sip. Di export ini, nah, di sini paling penting ada tulisannya baru adalah N9T setting start. Artinya sudah aktif ya. Sudah aktif. Karena biasanya ini kalau nggak aktif itu nggak akan muncul. Setting start ini nggak akan muncul. Cek lagi. Oke, semua tuh sudah muncul ya, setting. Tuh ada angkanya untuk ini, 33 ini. Tuh. Kemudian setting N. Sip tuh, nggak ada error. Oke, sip, sudah beres untuk settingannya. Semoga minggu depan bisa OP lebih rame lagi ya, dan otomatis harus profit gitu ya. Karena sudah berapa ini, 3 mingguan ya atau 2 mingguan ya. Ini terus ubah set terus. Wah, pusing saya bener. Ini EA ruwet bener, ruwet. Wih, parah. Oke lah. Semoga versi ini versi final lah ya dari N9TX ya. Jadi janganlah masa tiap minggu harus ada error dulu terus update yang baru lagi gitu. Kasihan gitu. Kasihan saya juga gitu. Setiap hari harus ngubah setting gitu kan. Ya deh. Ya maklum juga. Oke. Antara memang logiknya ruwet ya. Karena memang mungkin terlalu ruwet sehingga banyak error gitu. Biasanya kayak gitu. Karena kayak tambal. Akhirnya mana robotnya pusing gitu. Ini kayak mana sih pusing dia gitu. Error akhirnya. Wah, parah. Sip ya. Mungkin cukup sekian untuk perubahan settingan ya. Nggak terlalu banyak ya. Untuk perubahan settingan dari EA N9TX ya, dengan update ke versi 3.50. Oke. Jadi cukup sekian dulu untuk ubah settingan dari N9TX, dan akhir kata saya ingatkan kembali untuk disclaimer bahwa segala jenis investasi dapat menyebabkan Anda kehilangan uang. Jadi bilalah dalam berinvestasi gunakan uang dingin atau uang yang sudah siap kehilangan, apalagi trading merupakan high risk atau risiko yang tinggi. Oke. Jadi cukup sekian dulu, sampai jumpa dan terima kasih.